Shalom adik-adik, hari ini kita bertemu kembali di ibadah secara online kita. Nah, hari ini tuh hari spesial karena kita ibadah sekaligus merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun. Apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Kakak harap adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan baik-baik saja. Dan untuk adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa ya untuk mempersiapkan Alkitab beserta alat tulisnya, karena sebentar lagi kita akan memulai ibadah sekolah hari Minggu kita. Adik-adik, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita. Mari kita bernyanyi, hari ini harinya Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah atau berada di tempatnya masing-masing, mari kita bersama-sama melipatkan tangan, tundukkan kepala, berjamkan matanya, kita bersatu dalam doa pembuka. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Pagi ini kami ingin bersekolah minggu secara online dari tempat kami masing-masing. Berilah tuntunan Roh Kudus-Mu kepada kami Bapa, supaya kami dapat mengikuti ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibacakan oleh Kak Elsa, kembali kita mengangkat pujian kita 10 perintah Tuhan. Pada bangsa Israel, 10 perintah Tuhan dalam roh batu diberikan Tuhan kepada Musa. Musa membawa dari gunung Sinai, disampaikannya pada bangsa Israel. Jangan menyembah berhala, tapi nama Tuhan kuduskanlah hari Sabat. Jangan membunuh, berzina, mencuri, berdusta dan menyembah Tuhan. Jangan menyembah berhala, hormati dan beribadah, kuduskanlah hari Sabat. Hormati Allah, jangan membunuh, berzina, mencuri, berdusta dan menyembah mencuri, berdusta dan Shalom adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan bimbing kami supaya kami dapat mendengar dengan baik firman-Mu yang akan disampaikan nanti. Hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Pada dasarnya hidup di dunia ini harus bersyukur dengan apa yang ada dalam kehidupan kita setiap hari. Dengan keadaan itu
kita tidak boleh mengambil hak yang diberikan Tuhan kepada orang lain, sebab kita mempunyai bagian dari Tuhan. Mencuri adalah mengambil hak orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik, seperti yang dikatakan dalam Keluaran pasal 20 ayat 15. Apa adik-adik masih ingat perintah Tuhan yang dalam ke-10 firman? Perintah Tuhan yang ke-8 yaitu jangan mencuri. Sistem hukum Allah memiliki 3 bagian. 10 perintah adalah bagian pertama, berisi hal-hal mutlak tentang kehidupan rohani dan moral. Bagian kedua, hukum sipil yang sudah ditetapkan atau yang sudah berlaku sehingga memberi bangsa itu peraturan untuk mengelola hidup mereka. Bagian ketiga, peraturan seremonial adalah yang menunjukkan kepada mereka pola untuk membangun kemah suci untuk ibadah secara teratur. Adik-adik, kakak mau bertanya, mengapa manusia tidak boleh mencuri? Pelajaran pertama dari mencuri itu adalah perbuatan yang dibenci Allah. Jikalau adik-adik mengaku orang Kristen, namun masih suka mengambil kepunyaan orang lain, misalnya seperti mengambil pulpen teman adik-adik atau mengambil uang orang tua adik-adik tanpa sepengetahuan mama atau papa adik-adik. Nah, di sini maka adik-adik bukanlah pengikut Kristus. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 yang membedakan salah satu sifat Allah dan iblis, yaitu pekerjaan iblis cuma mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sedangkan Allah, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Nah, waktu adik-adik pulang ke rumah, tiba-tiba melihat pencuri sedang mengobrak-abrik kamar adik-adik, apa reaksi pencuri? Kalau dia tidak sempat melarikan diri, pasti pencuri itu akan melawan. Oleh sebab itu, aksi pencurian seringkali dibarengi dengan kekerasan. Adik-adik, setan setelah memberontak melawan Allah, akhirnya setan mencuri kemuliaan Allah. Setan tidak suka manusia menyembah Allah sejati. Setan mau supaya seluruh keturunan Adam berbakti kepadanya. Inilah pencuri paling awal dan paling tua. Jadi, mencuri adalah perbuatan yang dimurkai oleh Tuhan. Yang kedua, mencuri adalah hawa nafsu kedagingan yang malas, iri dan tamak terhadap harta yang terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai yang ke-20. Akibatnya menggunakan cara pintas dengan cara mencuri. Bagian yang ketiga, mencuri adalah perbuatan yang tidak adil dengan keras merampas hak kepunyaan orang lain. Waktu kakak merenungkan setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, hidup manusia menjadi tidak enak lagi, penuh dengan penderitaan dan kesulitan hidup. Manusia begitu menjadi berbeda satu sama dengan yang lain. Ada yang mudah mendapatkan rezeki, ada yang tidak mudah, dan ada yang juga setengah mati untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan sangat membenci perbuatan mencuri, sama seperti kisah akan di kitab Yosua pasal 7 ayat 1 sampai yang ke-26. Apakah adik-adik pernah mendengar nama tokoh Yosua? Tokoh Yosua adalah seorang pemimpin bangsa Israel yang menggantikan Musa. Ia adalah pemimpin yang hebat. Pada suatu ketika bangsa Israel berperang melawan bangsa Yeriko, dan atas pertolongan Tuhan, bangsa Yeriko berhasil dikalahkan dan tembok kotanya dirubuhkan setelah bangsa Israel berjalan berkeliling tembok kota Yeriko. Dalam peperangan itu, bangsa Israel mendapatkan barang-barang berharga seperti emas, perak, tembaga, dan besi. Adik-adik, kemenangan itu mendatangkan sukacita yang besar bagi bangsa Israel. Keesokan harinya, Yosua memerintahkan bangsa Israel untuk berperang melawan bangsa Ai, tetapi bangsa Israel kalah. Hal ini membuat Yosua dan orang-orang Israel menjadi sedih dan kecewa.
Sehingga Yosua membawa orang-orang Israel untuk berdoa dan menangis di hadapan Tuhan karena Tuhan membiarkan mereka mengalami kekalahan. Saat mereka berdoa, Tuhan berkata bahwa bangsa Israel kalah karena ada satu orang Israel yang tidak taat kepada Tuhan. Maka gemparlah seluruh bangsa Israel dan Tuhan menunjukkan bahwa yang tidak taat kepada Tuhan itu adalah Akan. Apakah dosa yang diperbuat oleh Akan sehingga Tuhan menjadi murka kepada bangsa Israel? Rupanya Akan telah mencuri barang rampasan perang, yakni jubah yang indah buatan Sinear, 200 shikal perak sebatang emas dengan berat 500 shikal serta menyembunyikan di dalam kemahnya. Karena kesalahan ini Akan dihukum mati. Setelah peristiwa itu, Tuhan memerintahkan Yosua untuk menyerang bangsa Ai lagi, dan Yosua memilih 30.000 orang tentara pahlawan yang gagah perkasa, dan para tentara Israel ini bersembunyi dan bersiap untuk menyerang. Pada waktu pagi, Raja negeri Ai memerintahkan untuk menyerang tentara Israel, tetapi bangsa Israel berhasil menyerang kota Ai serta membakarnya, dan mereka pun mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Sebagai ucapan syukur atas kemenangan itu, Yosua mendirikan mezbah bagi Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan Yesus memberitahu kita semua bahwa mencuri atau mengambil hak orang lain tanpa seizin itu tidak boleh, apalagi memaksa untuk mengambil, karena Tuhan tidak menyukai tindakan dan perbuatan seperti mencuri. Jadi adik-adik, pengikut Kristus harus menjadi anak yang baik dan mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi penuntun dalam langkah kehidupan kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa juga bagi adik-adik yang pada saat ini yang sedang bersekolah, baik itu sekolah online. Tuhan berkati mereka, Tuhan mendukung fasilitas sekolah online mereka seperti jaringan wifi mereka, telepon mereka atau laptop mereka. Tuhan pasti menyertai memberkati mereka agar mereka dapat bersemangat untuk bersekolah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang boleh merayakan hari kelahirannya atau ulang tahunnya. Kiranya Tuhan menjadikan adik-adik menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan takut juga akan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa bagi adik-adik kami yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan, pulihkan mereka. Tuhan, gunakan obat-obatan, makanan, minuman yang mereka gunakan supaya mereka dapat sembuh dan pulih dari penyakit mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada bangsa negara kami yang pada tanggal 17 Agustus nanti yang boleh merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kiranya semangat kemerdekaan terus kami rasakan, sehingga kami menjadi masyarakat yang selalu bersukacita dan bersyukur hanya di dalam-Mu saja Tuhan. Tuhan, meskipun kami di masa pandemi ini, tapi Tuhan Yesus selalu menyertai kami supaya kami dapat dalam keadaan sehat selalu dalam penyertaan-Mu saja ya Tuhan. Tuhan Yesus, masih banyak doa kami yang ingin kami sampaikan, tetapi Tuhan mengenal dan tahu doa-doa kami. Oleh sebab itu, kehendak-Mu lah yang jadi di atas kehidupan kami. Kami juga berdoa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita patut mengucap syukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita saat ini. Kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan syukur sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Sebari kita mengumpulkan persembahan, kita mengangkat pujian kita yang berjudul Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Yang hijau langit tenteram, berpadu dalam warna cemerlang. Kita cerita damai dan seduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jadi kembali kita akan bersama-sama berdoa untuk doa persembahan sekaligus doa penutup ibadah online kita. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur Tuhan atas kemurahan dan kebaikan yang besar yang telah Kau curahkan bagi kehidupan kami, keluarga dan gereja kami. Kiranya persembahan kami ini layak di hadapan-Mu. Kuduskanlah dan biarkanlah berguna bagi pelayanan gereja-Mu di bumi ini, supaya menjadi berkat bagi sesama manusia. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah virtual kami ini. Ajar kami supaya dekat dengan Engkau sekarang dan selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, untuk mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu kita hari ini, kembali kita mengangkat pujian kita, Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, ibadah sekolah minggu online kita hari ini telah selesai, dan sampai jumpa di ibadah sekolah minggu online kita di minggu depan. Dan selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Tetap jaga kesehatan adik-adik yang ada di rumah. Jangan lupa mencuci tangannya dan menggunakan maskernya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.